Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Setelah meninggalkan Great Desolate Mountain, Saber Sein melintasi area tersebut untuk mencapai Pulau Siang. Qin Jianyao sudah menunggunya. Lama tidak bertemu, Santo Pedang. Dia berdiri di sana seperti seorang dewi yang memegang pedangnya di dada. Lama tidak bertemu, Peri Qin. Orang suci pedang itu mengambil pedang yang tergantung di punggungnya. Rasanya seperti gunung, benar-benar tak tergoyahkan. Kamu menjadi lebih kuat setelah beberapa tahun, berapa banyak orang yang bisa berdebat tentang dao pedang kamu sekarang? Dia berkata dengan sentimental. Kamu terlalu baik, Peri Qin. Dunia ini penuh dengan naga dan harimau yang tersembunyi. Hanya saber dao ini saja tidak cukup untuk kebanggaan. Orang suci itu penutupnya, kembali ke klan Li, tebasan santai kaisar sejati pemecah giok mengandung kedalaman saber dao jadi aku mendapat banyak manfaat darinya. Jadi bangga dengan dao saya saat ini sama saja dengan berpikir bodoh. Kerumunan saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Orang-orang telah mendengar tentang diskusi dao antara dia dan dua kaisar sebelumnya. Sepertinya ini memang benar karena dia sendiri yang memastikannya. Jade Break dan Pureswa True Emperor berdiri di puncak generasi muda. Mereka jauh lebih kuat dari 8 formasi kaisar sejati. Fakta bahwa Saber Sein bahkan bisa berdiskusi dao dengan mereka membuktikan nilai dan kekuatannya, tidak semua cukup beruntung atau memenuhi syarat untuk melakukannya. Kaisar sejati pemecah giok adalah bakat luar biasa. Jianyao mengangguk, langkahnya pasti cemerlang, tapi pedang daomu masih tak tertandingi, terutama untuk generasi muda. Orang suci itu tersenyum, kamu masih terlalu sopan. Jarang sekali saya kembali ke 9 rahasia dan secara kebetulan, ini adalah pertemuan kedua kami, semacam takdir. Maukah Anda berdiskusi dengan saya? Aku kadang-kadang berpikir tentang kendomu. Bagaimana aku bisa menolak ketika kamu sedang mood? Jiao Yao tersenyum, menyerupai bunga yang mekar dengan indah. Silakan. Orang suci pedang itu melangkah ke pulau itu. Kerumunan itu menarik napas dalam-dalam dan mulai berpikir. Sabre Sein tentu lebih unggul dari yang Bofan, lihat saja habitat yang ditampilkan. Seorang remaja menjadi emosional. Ingat, saat Bofan bertemu Jianyao, dia tetap menaruh hormat. Hal serupa juga terjadi pada Tang Hexiang. Di sisi lain, Santo Pedang berbicara dengannya secara setara. Dia jelas memiliki status lebih tinggi daripada Hexiang meskipun pria itu adalah dewa sejati tingkat 5 dengan pengawal istana di bawah komandonya selain mendapat dukungan dari Legiun. Siapa yang akan menang, pedang atau pedang dao? Orang-orang bertanya dengan rasa ingin tahu setelah keduanya menghilang lebih jauh ke dalam pulau. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Hanya talenta seperti Santo Pedang dan Kaisar Sejati 8 formasi yang memenuhi syarat untuk menantang Peri Qin. Pedang daunnya luar biasa, hanya satu pemandangan saja sudah tak terlupakan. Seseorang yang beraksi memuji. Penonton menanggapi laga santai ini dengan sangat serius. Jianyao tidak mendapat dukungan hanya karena dia cantik atau karena dia berasal dari Kam Lotus. Tentu saja, dia tidak bisa dijangkau karena mereka, tapi dia bukan hanya vas bunga yang cantik. Kekuatannya sendiri juga luar biasa. Dia mengembangkan 2 rahasia, Jie dan Lai, tidak banyak orang di sistem saat ini yang memiliki akses ke 2 hal tersebut, bahkan hanya sedikit. Dia menggunakannya sebagai fondasi dan dukungan untuk dao pedangnya. Hal ini memungkinkan dia untuk mencapai prestasi besar di jalur ini. Dia jarang menunjukkan dirinya atau berkelahi, tetapi mereka yang pernah melihat pedang dao sebelumnya tidak bisa melupakannya. Oleh karena itu, sedikit orang yang berani menantangnya. Bahkan 8 formasi kaisar sejati perlu berpikir 2 kali. Setiap orang tentu ingin menyaksikan pertarungan antara 2 senjata tradisional yang digunakan oleh 2 empu. Sayangnya, pulau itu ditutup karena keduanya tidak ingin orang lain melihatnya. Hanya orang-orang di pulau itu yang bisa melihatnya. Memperbaiki. Beberapa saat kemudian, penyanyi pedang menggema. Energinya membumbung tinggi ke angkasa dengan ketajaman yang tak terbendung. Memperbaiki. Pada saat yang sama, pedang dao yang tinggi dan curam membelah udara secara horizontal, mampu melawan apapun di dunia ini, tidak ada yang bisa mengambil langkah lebih jauh.
Orang-orang dapat mendengar dentingan dan dengungan pedang dari jauh di 9 ling. Kadang-kadang, gambar dan untaian energi dari tebasan ini akan merusak langit. Orang hanya bisa membayangkan kehancuran pertempuran itu. Semua mata tertuju pada Pulau Siang sekarang. Meski tidak bisa menyaksikannya, mereka bisa merasakan pertarungan sengit yang berlangsung dari riak dan gelombang energi. Para ahli sejati dapat merasakan variasi dan transformasi antara gerakan mereka, beralih dari menyerang ke bertahan, dari memiliki keuntungan menjadi sebaliknya. Akankah kakak senior menang? Chuking merasa khawatir saat berada di Great Desolate Mountain. Li Qiye berbalik sebentar ke arah pulau itu sebelum membuang muka, sebenarnya tentang ketebalan Dao, kakak seniormu bukanlah tandingan Jianyao. Dia telah melatih 2 rahasia di Kam Lotus selama ini, menerima kehamilan dari tanah ini sehingga energinya cukup murni. Bisa dikatakan dia didorong oleh surga. Tapi dalam hal kemahiran Dao, kakak seniormu lebih unggul. Dia telah membenamkan dirinya dalam Dao pedang, sudah sangat baik tetapi selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Setiap tebasan, setiap potongan, semuanya telah disempurnakan dengan sempurna. Selain itu, dia telah berjuang dalam banyak pertempuran sehingga dia memiliki lebih banyak pengalaman, mengetahui cara menghadapi situasi berbahaya. Jianyao tidak memiliki pelatihan yang sama. Dao pedangnya sangat dalam tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan anomali sebelum kematian. Dia dengan mudah menganalisis pertarungan seolah-olah dia sudah bisa menjadi pemenang melihatnya. Chuking menghela nafas lega setelah mendengar ini sambil berharap kakaknya akan menang. Kerumunan tidak berhenti mengamati. Mereka ingin mengetahui hasil akhirnya. Memperbaiki. Dengan satu dentingan terakhir, pedang menembus langit dan meninggalkan bekas luka yang abadi. Energinya perlahan menyebar dan nyanyian pujian juga berhenti. Pertarungan akhirnya berakhir. Beberapa saat kemudian, orang pedang suci itu meninggalkan Siang dengan pedang terikat di punggungnya. Ekspresinya tidak dapat dibaca, tidak ada yang tahu hasilnya. Penonton menjadi kecewa. Siapa yang menang? Yang muda masih ingin tahu. Hasilnya tidak penting. Seorang leluhur dari klan yang kuat mengokohkan kepalanya, saya hanya tahu bahwa pertempuran ini menunjukkan supremasi mereka di generasi mereka, terutama Perikin. Dia selalu tertutup namun dia bisa memukau dunia dengan satu prestasi. Jika ada yang ingin mendekatinya, mereka sebaiknya melatih tenaga dan menjadi cukup kuat untuk mendapatkan bantuannya. Orang-orang tersenyum kecut setelah mendengar ini. Seberapa kuatkah seseorang untuk bisa melihatnya? Mungkin seseorang setidaknya harus setuju Tang Hexiang. Cukup kuat. Bing Qi Hanyu menjadi khawatir setelah melihat ini, saya ingin tahu apa yang dipikirkan Perikin. Situasinya tidak bagus untuk Tianzi. Saya harap dia dapat memahami formasinya dan segera keluar. Dia ingin menarik Jianyao ke sisinya karena itu akan sangat bermanfaat bagi Kaisar Sejati Formasi 8. Saat ini, dia sama sekali tidak yakin dengan pendirian Jianyao. Tidak ada yang tahu hasil duel antara Sabre Sein dan Qin Jianyao, tapi energi dan senjata mereka membutuhkan waktu lama untuk menghilang di wilayah tersebut. Penonton membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Tiba-tiba, jeda singkat ini disela oleh hal lain. Ledakan. Sebuah ledakan menggema di 9 rahasia. Selanjutnya, guncangan terus-menerus yang membuat dunia berguncang dan udara bergetar. Orang-orang melihat sungai bintang melintasi langit dengan warna perak. Rupanya turun dari atas lurus ke 9 tautan. Gemuruh. Momentum yang mengguncang bumi ini membuat takut ikan dan burung. Mereka menjadi beku atau bersembunyi di sarangnya. Sekte dan pakar secara alami terkejut. Mereka berlari keluar dan melihat ke arah sungai perak yang mengalir seperti binatang purba, mampu menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Itu Legiun Pusat. Seorang penonton melihat semuanya dan berteriak. Pada awalnya, banjir besar ini membuat orang mengira akan terjadi bencana. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah pasukan yang terdiri dari jutaan orang. Mereka secepat kilat, menempuh perjalanan ribuan mil per hari. Kamu benar, temannya menjadi terkejut setelah melihat dengan jelas. Pasukannya mengenakan baju besi perak, begitu pula dengan kudanya. Hal ini menghasilkan pemandangan bintang yang mencapai langit. Banjir bintang yang datang dari langit seakan tak terbendung, tidak ada sekte atau orang yang berani menghadapi mereka. Jalan 1000 mil di depan mereka terbuka lebar. Siapapun dapat melihat bahwa mereka sangat marah, tampak berkobar-kobar, dan akan membunuh siapapun yang mencoba memperlambat mereka.
Anggota yang paling bawah sebagai orang tua di depan. Dia memimpin legiun ini seolah-olah sedang memimpin tsunami. Baju besi peraknya membuatnya tampak seperti bulan terbit, kilauannya menusuk mata penonton. Dia memancarkan aura yang abadi di sekelilingnya. Di atas kepalanya terdapat pagoda terapung yang menyelimuti kekacauan energi primordial, sebanyak lautan. Pagoda ini dapat menghancurkan atmosfer, membuat orang lain kehabisan napas. Saat ia runtuh, ia bisa mengubah siapapun menjadi hujan darah tak peduli seberapa kuatnya mereka. Komandan Pusat, Ma Mingchun. Dia benar-benar abadi. Beberapa orang tersentak dan berkata, pria itu memang salah satu Eternals terkuat di 9 rahasia. Beberapa bahkan mengatakan bahwa dia tidak mungkin lebih lemah dari 5 leluhur tertinggi manapun. Dia juga merupakan yang terkuat di 6 legiun, karena itu mereka mendukungnya. Siapa yang dia mobilisasi lagi? Jiwa malang yang telah memicu legiun. Kemarahan yang nyata dari pemaparan yang deras ini membuat orang-orang tercengang. Sejak hilangnya rahasia perak, perang dinasti Sein berada di bawah kekuasaan 6 legiun. Legiun pusat menjadi yang terkuat dan tidak berani menghina mereka. Legiun yang membelah langit ini bisa menghanguskan bumi di bawahnya sepenuhnya. Saya mendengar putra satu-satunya, Ma Jinming, dibunuh oleh raja di sini, di 9 tautan. Orang lain mengungkapkan, dia menyodok sarang lebah. Apakah dia ingin berusaha mengumpulkan tenaga melawan Central Legion? Seseorang menarik napas dalam-dalam. Ini bukan masalah besar. Orang lain berkata, Legiun Pusat memimpin 5 orang lainnya pemberontakan dan mengelilingi istana kekuasaan. Semuanya telah terjadi pada raja, sehingga dianggap pemberontakan di matanya. Dapat dipahami mengapa raja membunuh putra Mingchun. Tidak ada yang menjawab, tidak masalah. Mengapa 6 legiun mengelilingi istana tetapi Li Qiye adalah satu-satunya raja yang sah dari 9 rahasia? Saat mereka bermanuver melawan raja, mereka menjadi pengkhianat dan tidak akan pernah bisa lepas tangan dari tindakan ini. Meterai pengkhianatan telah menjadi ciri khas mereka. Tentu saja, ini adalah masalah sensitif dan banyak negara tidak ingin memanaskannya karena potensi konsekuensinya. Apakah dia menggunakan seluruh pasukan hanya untuk membalas dendam? Itu terlalu banyak, kata orang lain. Beberapa saling bertukar pandang. Di era Lucidity, dia tidak akan pernah berani melakukannya meskipun dia melakukannya. Dia tidak hanya akan kehilangan akal tetapi Lucidity juga akan menggambarkan seluruh klannya. 6 legiun mendengarkan Ma Mingchun sepenuhnya, terutama legiun pusat. Para kelompok elit itu semuanya berasal dari klan Ma, jadi siapa yang berani mengatakan tidak? Ditambah lagi, anak laki-laki itu juga merupakan putra satu-satunya. Akan aneh jika dia membiarkan ini berlalu. Seorang pakar yang lebih tua mencibir. Ini bukanlah sesuatu yang harus dilakukan seorang komandan kecuali dia benar-benar tidak terikat, tidak ada orang lain yang bisa menghentikan melakukan hal itu ketika dia memiliki kendali penuh atas legiun pusat. Ledakan, pawai dilanjutkan dengan cepat dan akhirnya sampai ke 9 pegunungan yang terhubung. Pasukan besar tiba-tiba berhenti namun masih mempertahankan formasi sempurna tepat di luar. Ini memang merupakan pertunjukan disiplin yang mengesankan, mungkin sebanding dengan kekuatan mereka. Meskipun Mingchun sangat marah dan siap membunuh, dia masih punya alasan dan tidak berani langsung masuk ke dalam pegunungan. Tak seorang pun dalam sejarah yang berani melakukannya, bahkan Lucidity pun tidak. Itu akan menghina 9 Ling, atau bahkan bisa dianggap sebagai invasi, menjadi musuh sekte tersebut. Itu Jenderal Ma dan Legiun Pusat. Orang-orang yang berada di 9 pegunungan terhubung terkejut dengan pemandangan yang menakjubkan. Dia di sini untuk membalas dendam. Semua orang tahu apa yang ingin dia lakukan. Beberapa orang hanya ingin menonton sementara yang lain memiliki senyum gembira di wajah mereka, terutama para pemuda jenius. Ini akan menjadi saat yang menggembirakan jika Mingchun bisa membunuh raja. Tolong serahkan Li, Tautan 9. Ma Mingchun berdiri di luar, matanya bersinar ke seluruh area. Auranya membuat setiap penontonnya terengah-engah. Kekuatan penekan pagodanya bahkan lebih menakutkan. Ini adalah seorang abadi dengan pasukan besar di belakangnya, sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan. Yang mulia, saya punya kabar buruk. Jenderal Ma memimpin pasukan ke sini. Mereka sudah berada di luar. Liu Chuqing mengetahui hal ini dan segera melapor ke Li Qiye. Dia tetap tenang dan memandang ke lanskap, tidak terganggu, pasukan.
Lumayan, aku sudah menunggunya agar bisa membuat sungai darah. Itu cocok untuk statusku sebagai seorang tiran. 2 tinju akan kesulitan melawan 4. Cuking masih khawatir karena Ming Chun masih memiliki pasukan lain di belakangnya. Gadis bodoh. Li Qiye dengan lembut mengusap hidungnya, angkat tidak berarti apa-apa, hanya lebih banyak mayat. Apa yang mengatur orang bisa mengurus tiran sepertiku dengan mudah? Jangan khawatir, apalagi hanya 1 legiun, saya tidak keberatan jika 9 rahasia semuanya datang pada saat yang bersamaan. Hidungnya bergerak-gerak dengan cara yang lucu tetapi kecemasannya tetap ada. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Pegunungan 9 tidak menanggapi permintaan Ma Mingchun, tidak ada murid yang menonjol seolah-olah tidak terjadi apa-apa terlepas dari pasukan besar di luar. Bahkan pria parubaya yang mengawasi pintu masuk tetap tinggal di gubuk kayunya. Dia tampak suram karena cuaca musim panas yang terik. Penonton tentu saja tidak mengharapkan reaksi ini atau lebih tepatnya, kurang reaksi. Di mana Master Sekte dari 9 Tautan? Atau setidaknya seorang murid harus keluar untuk mengatakan sesuatu. Seseorang yang mengkritik. Kamu kenal seseorang yang sebenarnya berasal dari sekte di luar penyambut. Pernahkah Anda melihat Master Sektenya? Seorang pakar yang lebih tua menjawab dengan sebuah pertanyaan. Hal ini membuat kelompok itu memikirkannya. Sebenarnya ada beberapa kesulitan dalam menemukan murid dari sekte ini karena beberapa wisatawan sudah lama tinggal di sini. Apalagi tempatnya sangat besar. Siapa yang bisa membedakan antara orang luar dan murid sekte tersebut? Bagaimana dengan Master Sektenya? Sepertinya belum ada yang pernah melihat orang ini sebelumnya. Penonton menjadi bingung. Kenyataannya, sejak masa lalu, hanya sedikit yang mendapat hak istimewa untuk bertemu dengan murid-murid sekte ini dan kehormatan bertemu dengan Master Sekte dari 9 pegunungan yang terhubung. Ekspresi Ma Chunming menjadi gelap. Dia adalah seorang abadi yang kuat, orang dapat menghitung orang-orang yang dapat menandinginya dalam 9 rahasia dengan jari mereka. Terlebih lagi, dia memiliki 6 legiun besar di belakangnya. Bahkan kelima raksasa itu harus berpose sopan saat berhadapan dengannya. Tapi sekarang, 9 pegunungan yang terhubung tidak mau repot-repot merespons sama sekali. Mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Suatu ringkasan untuk mengatakan bahwa dia tidak marah atas masalah ini. Terlebih lagi, kematian yang telah membuatnya marah. Nada suara pria itu berubah menjadi dingin, bolehkah saya bertanya apakah sekte Anda ingin menampung penjahat itu? Apakah Anda ingin bermusuhan dengan seluruh dunia? Meski begitu, kata-katanya masih cukup sopan. Reputasi kuat 9 pegunungan yang terhubung tetap ada dalam pikiran. Mungkin sang jenderal sudah kehilangan kesabarannya tetapi sekte tersebut tetap tidak peduli. Bahkan tidak ada murid biasa yang muncul untuk menjawabnya seolah-olah ini adalah konteks sekte tersebut. Kalau begitu kalian semua harus izin. Saya telah melakukan tindakan damai sebelum menggunakan kekerasan semaksimal mungkin. Ma Mingchun akhirnya kehilangan kesabarannya karena haus akan balas dendam dan tuntutan akan rasa hormat. Mulai formasi, dia mengangkat tangannya dan berteriak dengan menyalakannya. Ledakan, tentara mengatur ulang diri mereka sendiri, siap untuk mengancam ke-9 pegunungan yang terhubung setelah menerima perintahnya. Para pengunjung di 9 Ling menahan napas, bertanya-tanya bagaimana sekte ini akan menghadapinya. Berapa banyak master dari sekte yang akan keluar? Misteri di balik 9 pegunungan yang terhubung masih melekat di benak setiap orang. Berapa banyak master yang mereka miliki? Apakah mereka benar-benar kuat atau hanya berbohong dan membodohi semua orang selama ini? Beberapa orang hanya menginginkan pertempuran saat ini. Ini bisa mengungkap apakah sekte tersebut benar-benar kuat dan tak terduga seperti legenda atau tidak. Jenderal Ma, harap tenang. Seseorang dari dalam akhirnya keluar. Tang Hexiang. Seorang penonton mengenalinya, komandan pengawal istana, Tang Hexiang. Kembali ke hutan batu, dia cukup cerdas dan waspada untuk melarikan diri saat dia melihat patung batu hidup kembali, tidak peduli apakah Li Qiye sendiri kuat atau dia punya pendukung, itu tetap berarti bahwa orang itu mempunyai kartu di lengan bajunya. Itu sebabnya dia lari saat situasi menjadi tidak menguntungkan atau dia bisa kehilangan nyawanya seperti Jin Ming dan Bo Fan. Jenderal Tang. Mingchun tidak senang melihat pria itu. Jenderal Ma, kita perlu meluangkan waktu sebelum mengambil keputusan. Jangan biarkan emosi penilaian Anda. Hexiang berlari ke samping Mingchun dan buru-buru berkata.
Ming Chun berkata dengan dingin, jinerku meninggal dengan kematian yang mengerikan, dan aku akan membalas dendam padanya. Ganti darah, aku tidak akan membiarkan emosi mempengaruhiku. Saya tahu Anda sangat marah, Jenderal Ma, tapi tempat ini merepotkan, sebaiknya berhati-hati. Tentu saja, kami akan memastikan Anda membalas dendam juga. Hexiang melanjutkan. Hal ini berlangsung sebentar sampai kemarahan Ming Chun mereda. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam tenda untuk membuat rencana baru. Kurangnya pertempuran mengecewakan beberapa penonton. Mereka tidak akan bisa melihat kekuatan 9 pegunungan yang terhubung seperti ini, tidak ada yang tahu apa yang mereka berdua rencanakan di dalam tenda itu. Gemuruh. Akhirnya, legiun tersebut menyebar dan mulai menjaga lokasi dan jalur penting di luar 9 linket. Jika ada yang melihat bocah Li itu, kirimkan sinyal dan segera bunuh dia, perintah Ma Ming Chun. Jelas sekali bahwa Ming Chun ingin mencegah raja melarikan diri. Baik dia maupun Tang Hexiang masih takut di 9 pegunungan yang terhubung, tidak berani masuk ke dalam dan memasuki sekte ini. Harga itu tidak sepadan. Hexiang malah membuat blokade untuk mencegah Li Qiye melarikan diri. Saat dia menginjak satu kakinya keluar dari Nine Linket, tentara akan segera mengepungnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah Ming Chun memberikan perintah pembunuhan sebagai balas dendam terhadap putranya. Dia tidak lagi peduli jika orang lain menemukan pembunuh raja. Putra satu-satunya menghilang, jadi mengapa dia peduli dengan reputasinya? Api kemarahan berhasil meredam alasan. Dia hanya ingin membalas dendam saat ini. Sayang sekali, Li Qiye menggelengkan kepalanya dan tersenyum setelah melihat isinya, sepertinya mereka tidak akan datang untuk melakukan pernikahan. Jangan terburu-buru, setelah saya selesai di sini, saya akan mengurus semua legiun. Itu lebih memuaskan. Sayang sekali, nenek moyang dari berbagai kekuatan berkata, mengapa mereka tidak bisa masuk dan menguji 9 pegunungan yang terhubung. Tentara pendudukan di luar tidak mempengaruhi 9 pegunungan yang terhubung hingga mengecewakan mereka yang ingin menonton pertunjukan yang menyenangkan. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu hari ketika danau berubah warna. Saat hari semakin dekat, terlihat perubahan nyata di danau. Air yang sudah hijau berubah menjadi lebih hijau, hampir seperti warna batu giok. Hampir sampai, seseorang melihatnya setelah menyadari hal ini. Hal ini membawa kembali kegembiraan di daerah tersebut. Beberapa mulai mencatat perubahan sementara yang lain fokus pada bagian-bagian berbeda dari 9 link untuk menemukan sesuatu yang baru. Ini mungkin kesempatan yang bagus, baik untuk memahami 9 rahasia atau menemukan harta karun yang menakjubkan. Seorang leluhur bangsawan sangat ingin mencoba. Beberapa petani mulai mencari-cari di sekitar 9 danau, sibuk berlarian. Tidak ada catatan yang jelas mengenai perubahan 9 danau tersebut atau potensi hasil dan manfaatnya. Catatan lengkap tentang pemenang sebelumnya juga kurang. Dua karakter biasanya diangkat dalam topik ini, Kaisar Zhang dan Kaisar Sejati Jiuning. Yang pertama adalah orang yang merevitalisasi sistem, membawa dari ambang kehancuran hingga ke puncak, termasuk fondasi dinasti Perang Suci. Secara kebetulan, danau-danau itu juga berubah warna ketika dia berada di pegunungan 9 Ling. Oleh karena itu, generasi mendatang percaya bahwa ia telah menemukan harta karun yang luar biasa di sini, yang memungkinkannya berjalan di jalan menuju tak terkalahkan. Hal ini juga menyatakan bahwa pada saat ini, dia meneliti Grandao para Celestial, menghasilkan prinsip-prinsip inti yang ditemukan dalam Lucidity Scripture miliknya. Mengenai Kaisar Sejati Jiuning yang paling berkuasa dalam generasi terakhir, orang-orang membicarakan 9 rahasianya. Mereka mengatakan bahwa dia juga mempelajari misteri 9 rahasia selama perubahan warna danau, menjadi salah satu dari sedikit ahli 9 rahasia. Ada rumor tentang karakter lain juga tetapi levelnya tidak sama dengan keduanya, karena itu cerita ini tidak begitu populer. Inilah alasan mengapa tempat itu penuh sesak saat ini. Penggarap di sekitar 9 rahasia datang untuk belajar. Mungkin mereka dapat memahami salah satu kata atau dasar mendalam lainnya dari Dao. Apapun yang terjadi, mereka akan mendapat manfaat dari hasil panen ini seumur hidup. Akhirnya warna danau mulai stabil. Masing-masing memiliki warna yang berbeda, jauh di dalam spektrum ketebalannya. Misalnya, danau hijau sangat hijau, menyerupai sebagian batu giok dengan perasaan dingin. Yang lainnya berwarna merah tua hampir seperti darah. Itu mengeluarkan bau busuk, sensasi yang cukup menakutkan.
Ini dimulai, bersiaplah. Para pembudidaya mulai memasuki danau setelah stabilisasi. Mereka memilih danau yang berbeda. Ada yang lebih suka bekerja sendiri karena tidak ingin membagikan temuannya, ada pula yang lebih suka bergerak dalam kelompok untuk bekerja sama. Memperbaiki. Tiba-tiba, penyanyi pedang menggema di dunia. Semua pedang lain yang bersenandung kembali. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Pedang-pedang ini sepertinya beresonansi dan dipimpin oleh kehadiran dewa lainnya. Sebuah artefak akan keluar. Para penggarap terkejut melihat reaksi senjata mereka. Memperbaiki. Nyanyian pedang ini berbunyi lagi dan semua orang melihat seberkas cahaya mengalir ke langit di kerajaan formasi segudang. Hanya satu pedang helai ini yang cukup untuk menyapu berabad-abad dan membunuh 3000 dunia, lebih dari cukup untuk membunuh para dewa dan iblis. Energi pedang ini memenuhi 9 rahasia. Pedang perunggu kuno perlahan naik ke udara, tampak berlumuran darah keabadian sejati. Apa itu? Belum lagi para pemuda, bahkan para leluhur pun merinding melihat untaian sinar tunggal ini. Dewa sejati yang tak terkalahkan merasa tidak berarti di hadapan kilatan pedang ini. Formasi kuno pembantaian abadi. Seorang leluhur berkata dengan takjub, memperhatikan langit tanpa awan dan angin. 8 formasi kaisar sejati telah memahami formasi tersebut. Master sekte lainnya menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia bisa mengalahkan kaisar 3 istana dan bahkan menantang kaisar 4 istana. Seorang leluhur dari keturunan-keturunan kuno. Mengalahkan seseorang yang berada di level atas bukanlah bagian yang paling menakutkan. Formasi itu sendiri adalah poin kuncinya. Nenek moyang yang lebih tua menenangkan kepalanya. Pandangan menjadi serius, ini berarti dia bisa mengendalikan 3 pedang pembunuh abadi, memungkinkan dia melakukan apa yang kamu katakan sebelumnya. Tetapi jika dia benar-benar dapat menyiapkan formasi dan menambahkan dao dunia untuk menciptakan momentum besar, bahkan seorang kaisar 12 istana mungkin tidak dapat melarikan diri hidup-hidup. Itu menakutkan. Teman-temannya terkejut. Ya, itu sebabnya formasi ini bahkan berada di atas 3 formasi hebat di miriad formasi. Ingat, formasi segudang adalah silsilah yang ahli dalam susunan, jadi 3 silsilah hebat mereka luar biasa. Nenek moyang melanjutkan, karena formasi kuno pembunuhan abadi begitu kuat, tidak ada seorang pun kecuali kaisar pendiri sekte ini yang mampu benar-benar mempelajarinya. Tianzi yang melakukannya. Bingci Hanyu sangat gembira melihat ini, pada penyelesaian akhir, bahkan makhluk abadi yang hebat pun tidak dapat keluar dari formasi ini. 4 kekuatan besar lainnya terguncang melihat sinar pedang juga, termasuk leluhur tertinggi. Kekuatannya dan ketiga pedangnya tidak cukup untuk benar-benar menyentuh yang abadi. Salah satu dari mereka berkata, pertanyaannya adalah, seberapa besar kekuatan yang bisa dia peroleh dari formasi ini? Pada tingkat 50%, Eternals mungkin perlu mulai berdoa setelah terjebak di dalam. Di lokasi lain, Qin Jianyao juga memasang ekspresi serius sambil menatap menawan. Dia akhirnya menghela nafas, saya bisa menangani pedang ketiga itu tetapi akan kalah begitu formasinya keluar. Biasanya, itu sebabnya dia memilih formasi sebagai daunnya. Orang suci pedang itu berkata sambil menghela nafas, saya harus berlari sebelum formasi terbentuk atau saya akan dipotong menjadi daging cincang. Sedangkan Tang Hexiang, ekspresi berubah menjadi warna pucat. Tangan yang memegang tombaknya mulai bergetar. Saat ini, 2 kandidat tahta yang paling menjanjikan adalah dirinya sendiri dan Kaisar Sejati Formasi 8. Sebelumnya, sepertinya Kaisar mempunyai keuntungan besar. Namun, dia memiliki lebih banyak pendukung dan mungkin kedua belah pihak berimbang. Hal ini tidak terjadi lagi setelah Kaisar mendapatkan pemahaman baru tentang formasi tersebut. Pria itu pasti akan menghancurkannya sekarang, jadi cita-citanya untuk naik tahta tampak semakin jauh. Akankah Kaisar datang ke 9 pegunungan yang terhubung setelah dia menyelesaikannya? Semua orang mengerti bahwa Kaisar akan segera keluar. Saya yakin begitu. Seorang jenius muda berkata, Yang Bofan adalah murid langsungnya sehingga dia tidak akan pernah membiarkan orang itu mati sia-sia. Pada saat itu, dengan formasi yang berlaku penuh, tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari kematian. Raja tidak akan bisa berjingkrak-jingkrak lama-lama. Benar, Raja sudah selesai. Orang lain langsung mencibir. Masih banyak yang mendoakan kematian Raja. Liu Chuqing sendiri terharu setelah melihat pemandangan di langit karena dia pernah mendengar formasi terkenal ini sebelumnya.
Itu bagus, seseorang akan membawakan hadiah untukku dan aku tidak bisa berpura-pura kasar dengan menolaknya. Li Qiye tersenyum lebar. Meskipun pemahaman Kaisar tentang formasi pembantaian abadi mengejutkan 9 rahasia, semua orang dengan cepat fokus kembali pada tugas yang ada, danau. Ayo masuk ke danau sekarang, sudah siap. Orang-orang meninggalkan tempat tinggalnya dan menuju danau. Karena ke-9 danau itu besar, memberikan banyak pilihan. Orang-orang tidak menemukan lokasi dan malah menghabiskan waktu mencari keuntungan. Bagaimana dengan Danau Kuning? Seorang junior bertanya kepada seniornya, tertarik dengan danau di tengahnya. Itu adalah danau terbesar, dikelilingi oleh 8 danau lainnya. Warnanya kuning cerah. Biasanya, energi kuning akan keluar darinya seolah-olah bubuk emas jatuh ke danau. Setelah berubah warna, sekarang tampak seperti emas cair. Penuh godaan dan membuat semua orang ngiler. Jangan pikirkan itu. Seniornya segera berhenti, ini adalah yang paling sulit untuk dirasakan. Seseorang harus menjadi seorang jenius dengan keyakinan mutlak untuk dapat melakukannya. Orang lain hanya akan membuang-buang waktu. Danau ini mustahil untuk diselaraskan. Sang junior tidak punya pilihan selain menyerah karena dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Meski begitu, masyarakat tetap mencoba telaga emas meski mengalami kesulitan. Yang pertama melakukannya adalah Tang Hexiang. Dia datang cukup awal dengan kuda jantannya dan beberapa ratus prajuritnya. Berbeda dengan sebelumnya, saat ini mereka sedang berjalan, masih mengenakan armor perak. Melalui lempengan-lempengan itu, orang dapat mengetahui bahwa para prajurit ini cukup tua dan kuat dengan ekspresi dingin. Tombak Hexiang terbuat dari emas, berkilau dengan cahaya yang menyilaukan dan didekorasi dengan simbol-simbol drakonik. Kelompok kali ini tidak memiliki aura agresif atau garang, sangat kontras dengan kedatangan mereka di 9 pegunungan yang terhubung. Meskipun demikian, orang-orang masih menarik napas dalam-dalam dan merasakan hawa dingin saat menyaksikan perjalanan mereka yang tenang. Itu adalah kelompok paling elit dari Legiun Pusat, mungkin memiliki setengah dari potensi pertempurannya. Kelompok kecil di sini sangat penting bagi klan Ma dan memiliki banyak prestasi di masa lalu. Hal ini membuat semua orang menyadari bahwa hubungan antara Tang Hexiang dan Ma Mingchun cukup baik karena Mingchun baik-baik saja mengirim elit klannya untuk mengejar Hexiang. Bukan itu saja, seseorang memperhatikan tombak di punggung pemuda itu. Hexiang membawa pusaka keluarganya, tombak naga emas. Dia berusaha keras untuk mendapatkan tenaga kali ini. Pawai yang tenang kali ini menarik lebih banyak perhatian daripada entry Hexiang sebelumnya ke 9 pegunungan yang terhubung. Saya akan menguji saya juga. Tepat ketika Hexiang memasuki danau emas, pemuda lain tertawa dan melakukan hal yang sama. Sabre Sein pengamat air. Seseorang berteriak, memperbaiki. Seseorang bisa mendengar dengungan pedang setelah dia mengambil langkah pertama ke dalam. Cairan emas tiba-tiba menyatu untuk menciptakan gambar pedang. Pemuda itu menginjak pedang ini saat membawa lebih dekat ke tengah danau. Berdengung. Selanjutnya bunga teratai muncul di dekat pantai dan mulai tumbuh menuju area tengah. Sebelum banyak orang bisa tenang, seorang gadis yang melampaui makhluk abadi mendarat di atas teratai. Meletus. Kelopak bunga mulai menyebar dengan anggun. Saat dia berjalan di atas bunga-bunga ini, bunga-bunga itu mulai mekar setelah setiap langkahnya dengan cara yang begitu indah. Semua orang tenggelam dalam pemandangan menakjubkan ini. Perikin selalu luar biasa dan anggun apapun masalahnya. Orang-orang tidak bisa tidak memuji. Saat Jia Nyao sampai di tengah danau, dia menemukan Tang Hexiang dan pedang Santo sedang berbicara satu sama lain. Selanjutnya, angin sepoi-sepoi yang sejuk dan harum. Gadis lain mendarat di tepi pantai, Binci Hanyu. Dia ditemani oleh 2 lelaki tua berpakaian abu-abu dengan tangan terkulai ke bawah dengan santai. Namun, arus petir sepertinya mengalir di mata mereka, menunjukkan status mereka sebagai dewa sejati yang sangat kuat. Dia dengan santai melemparkan harta karun ke dalam udara. Guyuran, itu adalah perahu besar yang terbuat dari batu giok, tampak sangat mewah dengan ukiran naga dan burung phoenix, kereta yang layak untuk seorang ratu. Guyuran, ia mulai menuju ke tengah danau dengan dia berdiri di haluan dan menikmati angin sepoi-sepoi. Putri Hanyu memang memiliki sifat baik yang terdapat pada diri seorang ratu. Orang-orang memuji setelah melihat kebangsawanannya. Tentu saja, keseksiannya juga memikat banyak remaja dan meningkatkan hasrat mereka. 3 orang yang sampai di sana lebih dulu menyambutnya.
Jianyao dengan tenang berbicara, "Selamat, keberhasilan Kaisar dalam mempelajari formasi akan membuat sistem menjadi lebih berwarna. Kamu terlalu baik, Perikin, Tianzi akan membutuhkan bimbinganmu di masa depan." Hanyu menjawab dengan api. Jianyao hanya mengangguk sebagai jawaban. Saat formasi itu keluar, saya tidak punya pilihan selain lari menyelamatkan diri. Orang suci pedang itu tertawa dan berkata, "Kamu bercanda, Sabre Sein. Sabre Dao Anda unik di masa kini. Tianzi telah memberitahuku tentang kekagumannya pada Daomu. Hanyu adalah putri Bingci jadi dia secara alami manja dan sombong. Namun, dia tahu bagaimana bertindak dengan tepat. Tergantung pada keadaan." Orang suci pedang itu tersenyum, siapa yang tahu apakah dia percaya atau tidak. Selamat, apalagi Tang Hexiang, saingannya, tampak cukup keren dan memberi selamat kepada Hanyu. Sejauh ini, para penonton sangat terkesan dengan pertandingan dan keluhuran bawaan Hanyu. Putri Hanyu benar-benar tiada taranya, hanya orang seperti Kaisar yang layak untuknya. Seorang penggemar berkomentar, saat para pemuda jenius saling menyapa, Li Qiye dan Liu Chuqing berhasil mencapai tepi danau emas. "Raja ada di sini, raja ada di sini." Seseorang berteriak dan berpendapat lainnya berbalik ke arah keduanya. Di masa lalu, hanya kata-kata yang menghina yang akan diucapkan oleh banyak orang, seperti penemuan raja yang tidak berguna, sampah yang tidak bisa diperbaiki, Sayangnya, setelah kejadian di hutan batu, semua orang menyadari bahwa dia adalah seorang tiran. Metode brutalnya telah membuat semua orang tutup mulut. Beberapa orang menahan napas sambil menatap, ingin melihat apa yang akan dia lakukan di danau. Li Qiye tersenyum dan berkata, "Danau yang begitu dalam, bagaimana saya bisa menyeberang? Tenggelam bukanlah cara yang baik." Komentar ini membuat semua orang saling melirik. Gemuruh. Tiba-tiba, sosok agung muncul di danau. Ukurannya sangat besar, airnya hanya setinggi mata kaki mereka. Keilahian mereka sangat mengejutkan, ini adalah dewa-dewa yang tidak dapat dihentikan. "Apa-apaan?" Kerumunan orang menatap makhluk raksasa ini dengan takjub. Guyuran. Sebuah jembatan batu giok muncul di seberang danau, terbuat dari bahan-bahan berharga dan kuno. Semuanya dipenuhi dengan energi kekacauan, yang mampu mencapai alam abadi. Itu memberikan kehadiran yang suci. Ledakan. Udara memercik kemana-mana. Makhluk agung langsung berlutut dan mulai meninggikan jembatan ini. "Yang mulia, silakan naik." Mereka berteriak serentak dengan teriakan yang nyaring seperti nyanyian tentara. Semua orang tiba-tiba melihat ilusi, seorang raja yang tiada taranya sedang berpatroli di atas 9 langit. Para dewa tidak punya pilihan selain bersujud untuk menyambutnya. Nyanyian makhluk raksasa yang memekakkan telinga mengguncang pemandangan dan alam bawah. Begitu banyak orang merasakan ketakutan yang mendasar. Beberapa kehilangan kendali atas kaki mereka dan terjatuh ke tanah. Para dewa mengangkat jembatan dengan kedua tangan sambil berlutut. Tindakan kepatuhan ini sama sekali tidak menghalangi keilahian mereka. Nyatanya, itu hanya menambah supremasi pada adegan ini. Orang yang berjalan di jembatan akan berada di atas segalanya. Tidak ada yang bisa menjaga ekspresi tenang karena siapa lagi yang bisa menampilkan pemandangan mencolok di seluruh silsilah keluarga. Rupanya hanya raja tertinggi yang bisa berjalan di jembatan yang diselimuti awan ini, menuju ke tengah danau. Li Qiye dengan santai berjalan di jembatan dengan Chuqing memegangi lengannya. Semuanya terasa begitu alami. Saat dia berjalan di atas awan, dia menjadi eksistensi yang tak tersentuh, raja para dewa. Ketika dia melihat ke bawah, para ahli dunia hanyalah semut belaka. Tentu saja, dia tetap terlihat alami seolah-olah dia hanya berjalan di jembatan biasa. Dia tidak memiliki aura atau momentum yang mengesankan, tidak berbeda dengan manusia pada umumnya. Namun, penampilan yang biasa ini terlihat begitu pas ketika berjalan di jembatan yang luar biasa ini, sebuah harmoni yang sempurna dan tidak mengejutkan. Kerumunan berdiri di sana dalam keadaan gambar, tidak mampu mendapatkan kembali kewarasan mereka di hadapan pemandangan luar biasa ini dan keilahian yang tak ada habisnya dari para dewa. Bayangkan saja, para dewa ini sedang jatuh di danau untuk mengangkat jembatan untuknya. Apalagi Lucidi King tidak menunjukkan prestise yang luar biasa ini. Apakah ini hanya ilusi? Seorang yang terlibat harus bertanya. Orang-orang tidak bisa menerima pemandangan ini. Bagaimana Raja Sampah bisa menikmati tindakan penyambutan ini? Oleh karena itu,
beberapa orang merasa bahwa dia menggunakan mantra tertentu untuk menampilkan tampilan yang menakutkan ini. Menurutku tidak, tapi mereka juga tidak terlihat seperti dewa asli. Seorang leluhur menerbitkan surganya dan masih gagal memahami peristiwa tersebut, ilusi seharusnya tidak memiliki keilahian seperti ini. Bahkan jika itu terjadi, dibutuhkan aura yang lebih kuat untuk menciptakan suasana seperti ini, artinya penggunanya sendiri sudah cukup kuat, tidak perlu melakukan tindakan untuk membodohi orang lain. Pada tingkat tertentu, ini bukanlah ilusi melainkan fenomena visual. Apa jadinya kalau bukan ilusi? Orang-orang tidak percaya bahwa raja dapat memunculkan fenomena yang begitu kuat. Jika dia benar-benar percaya diri ini, maka dia tidak akan jatuh ke level ini. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban karena sebagian besar tidak percaya bahwa raja konspirasi ini. Bahkan Jianyao dan Santo Pedang fokus pada adegan ini. Mereka tahu bahwa itu bukanlah ilusi. Tang Hexiang lebih serius dibandingkan yang lain dengan kilatan di matanya. Pikiran-pikiran mengerikan muncul, dia lebih yakin dari sebelumnya sekarang. Dia secara alami menginginkan tahta dan situasi saat ini dalam sistem adalah satu-satunya kesempatannya. Namun, raja ini pasti menghalanginya. Semakin kuat rajanya, semakin banyak masalah yang akan timbul. Dia tidak punya pilihan selain melenyapkan orang ini. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak komplikasi yang akan muncul. Bing Qi Hanyu juga menonton dengan rumit. Sebelumnya, dia hanya meremehkan dan membencinya. Bagaimana dia bisa menyukai seseorang dengan reputasi buruk? Orang seperti itu tidak ada bedanya dengan belatung. Rupanya rumor tersebut tidak sepenuhnya benar. Hal-hal tertentu berkembang di luar ekspektasi mereka, dan tidak mengarah ke arah yang baik karena klan mereka telah melanggar segala kepura-puraan dengan raja. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi di sini. Pedang orang suci itu mendekat dengan mata melebar. Tidak ada orang lain yang berani memasuki danau saat fenomena besar ini sedang berlangsung. Orang suci itu sendiri tidak dapat melihat misteri dari gambar-gambar ini. Apa yang sedang terjadi? Hexiang merengut, tidak ingin menerima dari lubuk jantung yang terdalam bahwa raja sebenarnya berkuasa. Ini bukan ilusi. Suara Jianyao menjadi serius, ini adalah kekuatan tersembunyi dari 9 pegunungan yang terhubung, alasan mengapa ia tetap kuat selama jutaan tahun. Guru telah datang ke tempat ini dan tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Meskipun Jianyao tidak menjelajahi dunia seperti Sabre Sein, dia cukup berpengetahuan karena banyak membaca. Kekuatan tersembunyi sekte ini, Hanyu terkejut, bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan Ni? Tidak mungkin, saya tidak tahu. Jianyao menggelengkan kepalanya, ini adalah rahasia 9 pegunungan yang terhubung, tapi ada legenda tentangnya. Ketika seseorang dapat sepenuhnya memahami sumber dao 9 rahasia, mereka akan mampu mengendalikan sistem momentum, tidak akan sulit untuk menggunakan kekuatan tersembunyi ini dalam kasus itu. Memahami sumber dao, orang suci pedang itu menutupi tubuhnya sambil merenung, saya mendengar bahwa bahkan kaisar sejati Jiuning yang agung hanya dapat mengendalikan momentum dan sebagian dari kekuatan sumber dao, bukan sumber dao itu sendiri. Dia menghela nafas saat ini, menyesali kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki pengetahuan tentang sumber dao sistem mereka dan lokasinya. Hanya nenek moyang yang mengetahui rahasia ini. Inilah alasan mengapa tidak ada yang mampu mengendalikan sumber dao, hanya sebagian dari momentum keseluruhannya. Dia mengendalikan sumber dao. Dia, Hexiang membaur sambil melihat ke arah Li Qiye. Ekspresinya menjelaskan segalanya, pria itu masih memandang rendah raja. Bagaimanapun, raja diusir dan dikalahkan oleh mereka, hanyalah pecundang. Dia tidak akan diusir dari kerajaannya sendiri jika dia bisa memahami sumber dao. Hanyu mampir pelan, merasakan keresahan saat dia merasa kelompoknya perlahan-lahan kehilangan kendali atas situasi, tidak mampu memprediksi langkah selanjutnya. Jianyao tidak mengatakan apapun karena dia diungkapkan dengan emosi yang berbeda. Dia menyesali keputusannya saat itu. Mungkin raja sama sekali tidak menyukai rumor tersebut. Dia hanya melakukan tindakan untuk membodohi semua orang. Akhirnya, Li Qiye berhasil mencapai tengah danau sambil mempertahankan tontonan visual yang menakjubkan. Guyuran, air emas danau naik dan menyatu di langit membentuk singgasana. 9 naga dengan mutiara di mulutnya melingkari tempat itu. Semuanya utuh dan dibentuk sedemikian alami, tanpa ada tanda-tanda ukiran. Ini membuatnya tampak kasar tetapi juga dijiwai dengan keilahian.
Hanya raja tertinggi yang memenuhi syarat untuk duduk di atasnya. Singgasana yang bersinar membuat penonton gelisah. Hanya duduk di singgasana setingkat ini membutuhkan keberanian yang besar. Namun, Li Qiye dengan santai duduk di atasnya tanpa berpikir dua kali. Selanjutnya, air juga menciptakan sebuah meja emas di depan takhta, yang tampaknya merupakan ruang kerja seorang raja di mana ia membuat keputusan resmi dengan batang kerajaannya. Li Qiye langsung mengistirahatkan kakinya di atas meja besar. Dia membuat dirinya nyaman sebelum melihat orang-orang di bawah. Oh, apakah semua orang di sini ingin mempelajari misteri 9 pegunungan yang terhubung? Li Qiye berkata sambil tersenyum. Perubahan danau adalah kesempatan langka, jadi kita tidak boleh melewatkannya. Jianyao berkata, Yang Mulia, Anda juga berada di sini untuk mengunjungi danau. Sikapnya mengalami perubahan halus. Selama kunjungan pertamanya, dia juga berkenalan dengan sebutan, Yang Mulia, yang akhirnya berubah menjadi, Li bangsawan muda, lalu, Tuan, sebelum diakhiri dengan, Yang Mulia, sekali lagi. Hanya alamatnya saja yang menunjukkan perubahan terus-menerus dalam kesannya terhadap pria itu. Keberuntungan dan misteri di 9 danau ini tidak layak untuk disebutkan, setidaknya bagi saya. Dia memandangnya dan berkata, penonton tentu saja tidak menyukai ini karena mereka datang khusus untuk kesempatan ini. Tapi sekarang, dia bilang itu tidak layak disebutkan. Ini sama saja dengan menghina mereka yang lain. Kamu berbicara seolah-olah kamu bisa memecahkan misteri di sini. Hanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Dia melihat sekilas dan terkekeh, sepertinya kamu memiliki payudara besar tapi tidak punya otak, jauh lebih rendah dari gadis Qin. Dia mungkin sedikit tercela tapi jelas tidak bodoh. Tapi menurutku itu bisa dimengerti karena ukuran payudaramu mengganggu kecerdasanmu. Anda, Hanyu memerah dan menyinarinya. Sebenarnya payudaranya sangat besar. Seseorang akan kesulitan menemukan pasangan yang lebih besar. Semua orang yang mencuri melihat payudaranya saat Li Qiye berbicara. Karena amarahnya dan nafasnya yang cepat, payudaranya bergetar naik turun. Bayangkan saja sesuatu sebesar ini naik dan turun, itu menciptakan gelombang yang cukup menggoda. Dia terlahir sebagai penggoda dengan pesona yang terukir di tulang dan tindakannya. Penonton kehilangan kendali dan menjadi panas. Orang yang berpikiran lemah mulai mimisan, terlihat sangat malu. Yah, apakah aku salah? Li Qiye juga memperhatikan payudaranya yang naik turun tanpa menahan diri. Hei, dia, pertunangan kaisar sejati 8 formasi. Kamu harus berhenti mengeringkan. Orang suci pedang itu mengingatkannya setelah melihatnya yang terang-terangan dan invasif. Tentu saja, niat sebenarnya adalah demi kakak mudanya. Dia berdiri di sana namun Li Qiye masih memandangi payudara Hanyu. Sungguh tidak bisa diterima. Terus, Li Qiye tidak keberatan sama sekali, belum lagi pertunangan, lalu bagaimana jika mereka sudah menikah? Jika aku mau, maka aku akan mengambilnya karena jangan lupa, aku adalah seorang tiran yang bejat. Membawa istri dan anak perempuan orang, itu benar-benar hiburan. Penonton tercengang dengan mulut terbuka lebar. Tentu saja, beberapa orang memiliki pemikiran yang sama tetapi mereka tidak akan pernah mengungkapkannya di depan umum. Masuk akal, orang suci pedang itu mendapatkan kembali akalnya dan berkata, lagi pula, mengapa seorang tiran harus peduli dengan moralitas konvensional? Kerumunan sebenarnya setuju dengan Saber Sein setelah bersinggungan. Tiran itu dikenal bejat dan melanggar hukum. Masuk akal jika dia ingin mengambil Hanyu terlepas dari statusnya saat ini, terutama ketika dia telah mencoba melakukannya sebelumnya dengan mengirimkan 6 legiun ke klannya. Konyol, Heksi yang bersinar dan dingin berkata, perang dinasti Sein berjalan dengan sangat baik namun kamu kalah. Di bawah kepemimpinan Anda, api perang akan menghancurkan negeri ini, Anda adalah pendosa sistem. Jangan membayangkan pura menjadi simbol keindahan sekarang. Li Qiye mengulurkan tangan dan menyela, kamu bisa mengucapkan semua kata-kata berbunga-bunga dan membuat semua alasan, itu semua tidak ada gunanya dan tidak akan mengubah fakta bahwa pengkhianat adalah pengkhianat. Biarpun aku adalah raja yang baik, kalian semua pasti akan memberontak setelah kematian Lucidity King. Pesta pora saya hanyalah alasan untuk mempercepat proses. Satu-satunya alasan kamu masih berdiri di sini sekarang adalah karena aku tidak tertarik membunuhmu sebelumnya. Orang-orang saling melirik dan memikirkan satu hal, apakah pemberontakan 6 legiun dan 2 kekuatan besar hanya karena raja baru itu menyimpang.
Siapa yang tidak memanfaatkan peluang untuk merebut kekuasaan setelah kematian Lucidity King? Peluang terbaik adalah ketika raja baru belum mengkonsolidasikan kekuasaannya. Omong kosong, Hexiang membalas, jika raja berbudi luhur, rakyatnya akan setia. Li Qiye tersenyum, tidak perlu berdebat karena itu hanya akan berakhir dengan rasa malumu. 100 alasan lagi masih tidak akan mengubah fakta bahwa Anda memilih untuk melestarikan tahta selama pertempuran. Kaisar sejati formasi 8 tidak kehilangan satu pasukan pun selama mengepung kota kekuasaan sejak Anda membelot dan membuka gerbang. Ya, saya bukanlah raja yang baik, tapi siapakah yang menyerahkan ibu kota kepada musuh meskipun saya adalah bagian dari keluarga kerajaan? Hexiang memerah dan tidak bisa menjawab. Orang-orang memperhatikan, tidak ada yang mengatakan apapun kecuali ekspresi mereka yang mengatakan semuanya. Seperti yang dikatakan Li Qiye, dia adalah raja yang buruk. Namun, sebagai komandan pengawal istana, Hexiang tetap membelot dan membukakan gerbang bagi musuh, tidak ada yang bisa menghapus noda ini. Biarkan orang-orang menguasai dunia dengan baik. Bing Qi Hanyu akhirnya tenang dan menambahkan, orang yang benar akan mendapat dukungan sementara orang yang tidak bermoral akan ditinggalkan. Orang-orang meninggalkanmu, itu sebabnya kamu kehilangan kerajaanmu. Orang yang adil akan mendapat dukung, sedangkan orang yang tidak bermoral akan ditinggalkan. Li Qiye tertawa, lalu siapa yang cukup berbudi luhur untuk memerintah negeri ini? Hanyu tidak menahan diri dan langsung mengungkapkan, 8 formasi kaisar sejati, dia akan memerintah dengan mempertimbangkan kepentingan warga, jadi dia layak naik tahta. Di masa lalu, semua orang sadar akan perebutan kekuasaan saat ini. Saat ini, dua kandidat terpanas adalah Tang Hexiang dan Kaisar Sejati Formasi 8. Tentu saja, tak satu pun dari keduanya yang berani mengumumkan secara terbuka klaim mereka atas tahta, bahwa merekalah yang memenuhi syarat untuk menjadi raja. Bahkan formasi Segudang dan Bing Qi telah menghindari topik ini meskipun mereka sangat menginginkannya. Namun kini, Hanyu baru saja membuat pernyataan publik, menembus tabir kepura-puraan. Li Qiye tersenyum dan berkata, menarik sekali. Kebodohanmu sebenarnya agak lucu. Paling tidak, Anda lebih baik daripada orang-orang yang sangat mendambakan tahta namun tidak berani menyatakan, hanya berpura-pura berpihak pada keadilan, berbicara tentang bekerja demi dunia dan masyarakat seolah-olah mereka sedang dianiaya, dipaksa menjadi raja. Sayangnya, hubunganmu tidak punya kesempatan. Kamu pikir kamu masih punya kesempatan? Hanyu merengut. Siapa lagi yang bisa memerintah negeri ini selain aku? Saya adalah raja di masa lalu dan masih menjadi raja sekarang, kasus yang sama di masa depan. Kamu memang raja di masa lalu, tapi kamu bisa berhenti bermimpi sekarang. Hanyu tidak lagi sopan seperti sebelumnya karena sudah melewati titik itu, bahkan jika kamu ingin mempertahankan tahtamu, bagaimana kamu akan bersaing dengan Tianzi? Apakah Anda memiliki seorang prajurit tunggal? Tianzi adalah kaisar sejati dengan potensi tak terbatas, mungkin nenek moyang juga bisa dilakukan. Selain itu, ia memiliki Bing Qi dan kerajaan formasi Segudang di belakangnya, dan dukungan dari rakyat. Anda bukan siapa-siapa selain menjadi raja sebelumnya. Tahta bukan milik siapapun kecuali miliknya. Pernyataan Hanyu kini menunjukkan dukungan totalnya terhadap pemberontakan besar-besaran, tidak ada jalan untuk mundur dari sini sehingga penonton tercengang dan perlu menarik napas dalam-dalam. Kata-katanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertunangan kaisar. Itu menunjukkan ambisi kaisar untuk naik tahta. Semua orang tahu bahwa dia memang memenuhi persyaratan untuk bersaing memperebutkannya, tetapi menyatakan niatnya di depan umum adalah masalah lain. Tang Hexiang bersinar setelah mendengarnya tetapi tidak mengungkapkan apapun. Dia secara alami tidak bahagia seperti rival lainnya. Agak menarik. Li Qiye tersenyum dan melirik ke pemandangan, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan pertunanganmu, tapi semakin banyak harapan, semakin besar kekecewaannya. Kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja? Dia dengan dingin menatap, Tianzi layak dipercaya dan dipercaya. Saya yakin dia tidak akan mengecewakan saya. Menurut Anda mengapa saya tidak layak dipercaya dan mendapat dukungan dari orang lain? Hanya karena semua orang mengatakan bahwa aku adalah raja yang tidak berguna, itu sebabnya klanmu mengirim putri palsu untuk menikah. Dia tersenyum. Sepupu Yingjian lebih dari cukup baik untukmu. Dia berkata, jadi aku tidak layak untukmu.
Dia menjawab, apa yang ingin Anda katakan hanyalah bahwa pria 8 formasi itu cocok untuk Anda. Itu benar. Dia berkata dengan tegas, kesadaran diri dan mengetahui kapan harus menyerah adalah suatu kemajuan. Karena dia sangat yakin dengan hasilnya, dia tidak lagi mencoba mencari alasan dan langsung menjawab. Saya punya ide bagus. Dia mengusap dagunya dan dengan santai berkata, bagaimana kalau aku membunuh kaisar sejati formasi 8 dan menjadikanmu seorang pelayan? Itu mungkin sangat menarik, bagaimana menurut Anda? Suaranya menjadi lebih dingin, saya, Bingci Hanyu, tidak sombong atau terlalu rendah hati. Suamiku adalah kaisar sejati, hanya naga sejati yang terbang di lanskap yang bisa memenangkanku. Tentu saja, dia berhak untuk bangga. Dia memiliki garis keturunan bangsawan sebagai putri Bingci. Bakatnya sempurna dan ditampilkan tidak memberikan ruang untuk kritik. Pria biasa memang tidak layak untuknya. Karena mereka bertunangan secara resmi, dia tidak memiliki masalah dalam membela kaisar sejati formasi 8. Aku tahu kamu bangga, tapi tidak ada wanita yang tidak bisa aku taklukkan selama aku mau. Li Qiye memotongnya. Ocean omong kosong orang gila. Hanyu mendalami, kamu pikir kamu lebih hebat dari seorang kaisar sejati? Lebih dari seorang jenius yang langka? Dengan apa kamu akan menyerangku? Dalam 9 rahasia saat ini, 8 formasi kaisar sejati adalah satu-satunya pria yang akan dinikahi dan dilayaninya. Seseorang seperti raja hanya bisa melamun untuk memilikinya. Kita sudah selesai di sini, aku sudah mengambil keputusan. Li Qiye mengulurkan tangannya, tunggu saja sampai aku selesai di sini dan aku akan mulai melatihmu. Jangan khawatir, saya akan mengajarimu bagaimana menjadi wanita yang baik. Menurutku itu akan menyenangkan karena kamu memang gadis yang menarik. Hanyu menjadi merah setelah mendengar kata-kata vulgar seperti itu. Dia masih gadis lugu dan belum terbiasa dengan bulan ini. Disarankan kau bersihkan mulutmu. Salah satu dari 2 lelaki tua di belakang Hanyu menjadi kesal dan berkata dengan dingin. Meminta berkelahi, mari berkumpul karena itulah tujuan saya di sini hari ini. Kalian berdua akan menjadi korban pertama. Li Qiye tertawa dan berkata. Kedua lelaki tua itu menjadi marah setelah dipandang rendah seperti ini karena mereka lebih kuat dari Yang Bofan dan Ma Jinming dan menuntut rasa hormat. Sesepuh, tidak perlu marah. Hanyu menghentikan mereka sebelum mereka dapat memulai, Tianzi akan segera datang, biarkan dia melakukannya. Kedua pria itu meregut dan perlahan kembali ke belakangnya sekali lagi. Baiklah, karena semuanya ada di sini hari ini. Li Qiye melihat sekelilingnya dan berkata, waktunya menyelesaikan beberapa hal, siapa yang akan menjadi yang pertama? Harus mempunyai keberanian jika kamu menginginkan tahta daripada hanya bermimpi sambil bersembunyi di sarangmu seperti kura-kura di dalam cangkangnya. Dia melirik ke arah Hexiang setelah mengatakan ini, menyampaikan maksudnya sejelas siang hari. Semua mata tertuju pada Hexiang, menyadari ambisinya untuk naik tahta. Namun, Li Qiye adalah satu-satunya raja yang sah. Akankah Hexiang berani menantangnya sekarang? Meskipun ekspresinya tidak ramah, dia tidak terburu-buru untuk melawan, apa yang akan terjadi, tidak perlu terburu-buru. Meskipun aku tidak tertarik menjadi raja atau apapun, aku ingin bertanding denganmu karena kamu sangat percaya diri. Orang suci pedang itu tersenyum dan melangkah maju. Kakak senior, kata Cuking dengan sedih, hampir menginjakkan kakinya ke tanah setelah melihat santo pedang itu menantang Li Qiye. Gadis bodoh, jangan khawatir, aku hanya ingin memberi pelajaran, bukan seumur hidup. Itu komentar yang kurang terbuka, tapi aku akan mengampunimu karena mempertimbangkan Cuking. Li Qiye memandangnya dan berkata, arogansi seperti itu, aku sudah lama tidak melihat orang sombong sepertimu. Niat pedang orang suci itu sedikit meningkat sementara matanya melebar. Dia telah berkeliling dunia dan bersaing dengan kaisar tertinggi yang setara. Ini menunjukkan status dan kekuasaan pria itu. Sabre Sein, kamu terlalu bersemangat. Jianyao menyela dengan senyuman yang menggemparkan kerajaan, senyuman yang cukup elegan untuk segera meredakan ketegangan. Dia melanjutkan, Yang Mulia, kami di sini hari ini bukan untuk perjuangan politik dan pembunuhan, tujuan kami adalah mencari Dao dan mencapai asal-usulnya. Saya harus mengakui bahwa Anda mampu dan memiliki retorika yang baik meskipun ada kekurangan tertentu. Kalau begitu, apa yang kamu coba cari asal-usulnya?
Jianyao tidak marah dan tetap rendah hati, saya telah mengembangkan Jie dan Lai tetapi itu bukanlah versi aslinya, hanya apa yang ditemukan oleh nenek moyang melalui penelitian. Itu sebabnya hari ini, saya ingin melihat langit an bumi, berharap dapat menggabungkan kedalaman Grand Dao untuk mencari kebenaran. Itu adalah tujuan yang realistis, bukan tidak mungkin. Li Qiye mendengus dan berkata, kalau begitu, apa yang Anda cari, Yang Mulia? Dia tersenyum sekali lagi. Penampilannya ini telah memenangkan hati banyak anak muda dan memicu kegembiraan. Ingatlah bahwa meskipun dia selalu bersikap sopan kepada semua orang, dia juga menjaga jarak yang tidak dapat dijangkau. Senyuman seperti ini sangat jarang terjadi. Sayangnya, Li Qiye sama sekali mengabaikan kecantikannya dan berkata, 9 kata itu begitu mudah untuk dicari, tidak perlu mencarinya. Saya di sini hanya untuk satu hal. Semua mata terbelalak setelah mendengar kata-kata arogan yang tidak masuk akal ini. 9 kata itu adalah prestasi hukum tertinggi dari 9 rahasia. Begitu banyak orang yang mencarinya namun hanya sedikit yang cukup beruntung untuk mempelajarinya. Tapi Li Qiye mengatakan bahwa dia bisa mendapatkannya dengan mudah. Tidak ada yang bisa menganggap ini serius. Tang Hexiang memadukan, hanya ada sedikit penggarap 9 kata sepanjang sejarah. Anda harus memiliki batasan saat membangun, tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan kata mudah ketika berbicara tentang mempelajari 9 kata. Ekspresinya penuh dengan penghinaan. Ini memang benar, dia telah melatih kata Z, dan memahami betapa mendalam dan esoterisnya kata itu. Itu karena kamu bodoh. Li Qiye membalas dengan santai. Rasa tidak hormat yang terus-menerus hanya membuat Hexiang semakin ingin membunuh Li Qiye. Aku tidak peduli seberapa pintar kamu tidak dapat memahami kesembilannya, mengolah satu saja sudah cukup luar biasa, mereka yang telah mempelajari doa sangatlah brilian, kata Hanyu. Sangat cemerlang, lebih seperti orang bodoh. Li Qiye memotongnya lagi, apakah kamu mencoba menguji pencapaianmu dengan mengucapkan satu kata atau 8 formasi kaisar sejati? Saya tidak perlu menguji bakat dan prestasinya. Dia membalas, Zennya telah mencapai penyelesaian yang sempurna, memungkinkan dia mendapatkan kekayaan surga untuk mempelajari formasi kuno pembunuhan abadi. Dia tidak perlu menyombongkan diri atau bertindak arogan seperti Anda, bahkan tidak memiliki 2 kata dari dinasti Perang Sein namun mengklaim bahwa mempelajari ke-9 kata itu sangat mudah. Sorotan beralih ke Li Qiye. Banyak orang percaya bahwa dia tidak mengembangkan 2 kata dari War Sein meskipun dia adalah raja. Memang, saya belum mengembangkan 2 kata itu. Li Qiye langsung mengakuinya. Kedua kata itu mewakili dinasti War Sein. Anda bahkan belum memilikinya, namun Anda berani mengklaim legitimasinya. Tang Hexiang berkata, dia bermaksud menghapus klaim ortodoks Li Qiye atas tahta. Sungguh menggelikan bahwa penguasa yang sah bahkan tidak memiliki satu kata pun tentang warisan kerajaannya. Tang Hexiang telah melatih kata Z. Paling tidak, dia telah mempelajari seni War Sein, jadi ini adalah sesuatu yang dia miliki dibandingkan Li Qiye. Li Qiye mengabaikannya dan berbicara pada Hanyu, aku mungkin tidak punya satu kata pun, tapi bukan hanya Zen yang sudah selesai. Tidak perlu membual tentang hal itu karena itu sepele. Sangat bodoh. Dia tertarik dengan jijik, dengan Zen yang sudah selesai, Tianzi dapat mengendalikan formasi dunia ini. Prestasinya tidak dapat Anda capai. Tentu saja, kamu lebih baik dari dia dalam hal membangun. Tanpa malu-malu, Li Qiye tertawa terbahak-bahak, masih berpikir aku sedang membual. Dia berbalik ke arah Liu Chuqing dan berkata, Chuqingku, apakah ekosistem aku bisa mendapatkan 9 kata itu tanpa usaha apapun? Ya, dia mengangguk tanpa ragu-ragu karena dia sangat percaya padanya. Adik perempuan, jangan buta. 9 kata tersebut luar biasa dan langka bahkan dalam perjalanan waktu yang panjang. Hanya 1 atau 2 orang seperti Kaisar Sejati Jiuning yang memperoleh ke-9-nya. Orang suci pedang itu tersenyum kecut dan mengguncang kepalanya. Dia tidak secara langsung membantah klaim Li Qiye namun pendiriannya sudah jelas. Biarkan pria itu menuruti fantasinya. Hexiang mengejek. Hanyu menatapnya dan dengan dingin berkata, bersikaplah lebih masuk akal sekarang, akan menjadi keajaiban zaman jika kamu bisa mendapatkan ke-9-nya. Satu-satunya orang yang tidak berbicara di antara mereka adalah Qin Jianyao. Dia di atasnya, sepertinya sedang merenung. Penonton di luar juga tidak menyangkannya.
Seseorang merengut, dia pikir dia ini siapa? Rahasia nenek moyang 9. Hanya orang yang tidak punya akal sehat sedikit pun yang akan berkomentar seperti ini. Seorang leluhur menggelengkan kepalanya, 9 kata itu begitu mendalam dan ajaib, tidak ada yang bisa memahaminya dengan mudah, bahkan kaisar sejati Ji Uning pun tidak bisa melakukannya saat itu. Dia tetaplah orang yang konyol, berbicara tanpa berpikir. Orang-orang dengan cepat menenangkan kepala. Beberapa waktu yang lalu, mereka berpikir bahwa dia berada di ambang kebangkitan tetapi tampaknya hal ini tidak lagi terjadi. Dia masih seaneh sebelumnya. Sesuatu yang begitu mudah tidak dapat dianggap sebagai keajaiban sepanjang masa. Li Qiye mempertahankan sudut pandangnya. Baiklah, jika kamu benar-benar bisa melakukannya, aku akan menjadi orang pertama yang diyakinkan olehmu. Hanyu melangkah maju dan mengejeknya. Saya tidak membutuhkannya. Li Qiye tersenyum, perasaanmu tidak bernilai 1 koin pun, aku lebih tertarik untuk melatih kecantikan sepertimu. Wajahnya memerah tetapi kali ini dia tidak marah. Dia melihatnya sekilas sebelum berbicara, saya akan rugi jika Anda dapat memahami 9 kata tersebut, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan setelahnya. Tapi bagaimana jika kamu kalah? Penonton tercengang mendengarnya, tidak menyangka tawaran taruhan ini. Apa yang kamu inginkan? Li Qiye tersenyum padanya. Dia dengan tegas menjawab, saya tidak akan menginginkan Anda secara pribadi, ini sangat sederhana, Anda hanya perlu mengumumkan kepada dunia bahwa Anda akan menyerahkan tahta kepada Kaisar Sejati Formasi 8. Penonton tersentak kaget. Begitu mereka tenang, mereka mengagumi kecerdasannya. Ini akan menjadi cara untuk melegitimasi klaim 8 formasi Kaisar Sejati atas tahta. Orang lain akan dianggap pengkhianat karena melawannya pada saat itu. Tak seorang pun akan mengatakan apapun tentang pemerintahannya, sebuah keuntungan besar bagi reputasinya. Hexiang merasa menyesal karena tidak membuat taruhan yang sama juga. Kerumunan berpikir bahwa Hanyu pasti akan memenangkan taruhan ini sehingga mereka bertanya-tanya apakah Li Qiye benar-benar setuju. Dia memang seorang istri yang berbudi luhur, memenangkan peran berharga sebagai penguasa ortodoks untuk Kaisar Sejati Formasi 8. Apakah kamu berani bertaruh? Dia memecahkan masalah ini, ingin memanfaatkan kesempatan ini. Kedengarannya kamu siap melakukan apapun demi Kaisar Sejati Formasi 8. Senyuman itu berubah menjadi seringai di wajah Li Qiye. Dia layak mendapat dukungan saya. Orang hebat seperti dia seharusnya berada dalam posisi untuk membantu 9 rahasia dan rakyatnya. Dia berkata, jadi ya atau tidak, apakah Anda siap merebut tahta jika kalah? Jangan bilang kamu menyerah sekarang. Dia mencibir, ingin mendorongnya agar menerima taruhan. Selama dia setuju, kemenangannya akan terjamin karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengucapkan 9 kata itu dengan mudah. Baiklah, tapi kamu bisa memikirkan kembali. Seringai Li Qiye menjadi lebih tebal. Saya akan menepati kata-kata saya. Jika kamu menang, kamu bisa membunuhku atau melakukan apapun yang kamu suka. Dia dengan sungguh-sungguh menyatakan, bagus, aku ikut. Dia menggenggam tangan kegirangan. Semua orang langsung mengira dia gila. Hexiang menjadi gila, diliputi penyesalan karena membiarkan Hanyu mengambil inisiatif. Saat Li Qiye kalah, dia harus menyerahkan tahtanya kepada Kaisar Sejati Formasi 8, memberikan semua legitimasi yang dia perlukan untuk bersaing memperebutkan tahta. Dia akan menjadi pemberontak karena formasi melawan 8 pada saat itu. Sengat konyol, orang suci pedang itu tekadnya, juga tidak percaya pada Li Qiye. Meskipun Sabre Sein tidak tertarik pada tahta, adik perempuan juniornya menikah dengan pria tersebut. Setidaknya, dia masih berstatus raja. Setelah pertaruhan ini, dia tidak punya apa-apa lagi. Seseorang berkata tanpa terkejut, tidak heran mengapa dia kehilangan kerajaannya. Merupakan keajaiban bagi orang seperti dia untuk tetap naik tahta. Sepertinya 8 formasi Kaisar Sejati akan menjadi raja sah berikutnya. Salah satu leluhurnya. Tidak ada yang mengharapkan formasi 8 untuk memenangkan tahta dengan mudah. Tentu saja, itu semua berkat Bingci Hanyu, istrinya yang berbudi luhur. Tidak ada seorang pun yang percaya pada raja, berpikir bahwa dia akan memenangkan yang terbaik. Satu-satunya yang diam adalah Qin Jianyao. Dia melihat dan merasakan sesuatu yang aneh, tidak mampu menyentuhnya. Intuisi membayangkan bahwa Li Qiye sangat percaya diri dengan kemampuannya. Namun,
Hal itu mustahil dan belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada seorang pun yang mampu menemukan 9 kata dengan mudah dalam sejarah. Sayangnya, intuisinya selalu tepat, dan intuisinya menyuruhnya untuk bertaruh padanya. Konflik internal membuatnya tidak bisa berkata-kata. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan perkembangannya dalam diam karena ini adalah pilihan terbaik. Baiklah, kalau begitu, itu taruhannya. Hanyu santai dan berkata, jika kamu ingin mempelajari 9 kata tersebut, maka kami akan meninggalkan tempat kosongmu, tidak ada yang akan mengganggumu dan terlebih lagi, aku tidak akan mengancam merebut kesembilannya. Anda hanya perlu memahaminya dan ini adalah kemenangan Anda. Dia merasa cukup murah hati karena kepercayaan dirinya, tidak apa-apa ketenangan yang baik pada pria itu saat ini. Semua orang menatap Li Qiye, menunggunya menyerahkan tahtanya kepada Kaisar Sejati Formasi 8. 1. Zen sama dengan formasi. Semua orang fokus pada Li Qiye, hanya menunggu dia menyerahkan tahtanya kepada Kaisar Sejati Formasi 8. 9 rahasia. Li Qiye tersenyum sambil duduk di singgasananya dan menyandarkan kakinya di atas meja, sepertinya tidak terburu-buru sama sekali. Apakah dia mengulur waktu? Seseorang melihatnya setelah melihatnya hanya duduk di sana. Tidak ada gunanya karena dia tidak bisa memperpanjang seumur hidup. Belum lagi mengeluarkan kesembilannya, jika dia tidak bisa memahaminya, dia harus turun tahta. Seorang senior menggelengkan kepalanya. Kedua lelaki tua di sebelah Hanyu tidak melewatkan satu gerakan pun. Dalam pikiran mereka, usahanya sia-sia sehingga mereka mengumumkan pengumuman yang tak terelakkan. Jika dia berani mengingkari, mereka akan menyerang tanpa menahan diri. Sialnya bagi penonton yang menunggu, pria itu terus menatap ke arah kuliner dengan seringai di wajahnya. Buruan, coba pahami 9 kata itu, supaya kita bisa memperluas wawasan kita. Salah satu penonton di pertandingan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Benar, pelajari sekarang. Kami belum melihat orang yang mampu melakukan hal ini sampai Anda. Kerumunan itu dengan keras menimpali. Para jenius yang dipermalukan di hutan batu bahkan lebih riuh, jangan berperan sebagai pahlawan jika Anda tidak bisa melakukannya, umumkan saja pengampunan diri Anda. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda adalah raja yang tidak berguna dan bodoh? Tidak perlu membuang waktu. Mereka tidak mau melewatkan kesempatan untuk menendang pria itu ketika dia terjatuh sebagai balasan atas pelanggaran sebelumnya. Meskipun mereka tidak bisa mengungkapkannya secara pribadi, ini masih merupakan kesempatan langka untuk melampiaskannya. Li Qiye tidak peduli dengan merdu dan sindiran itu, yang terlihat dari senyuman di wajahnya. Berapa lama lagi kamu mulai? Bingci Hanyu akhirnya berbicara. Tentu saja, dia tidak terburu-buru karena kemenangan sudah digenggam di dalamnya. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah mencegahnya mengingkari. Dia malah bertanya dengan sebuah pertanyaan, kamu berusaha keras untuk memberikan keuntungan, apakah kamu pikir dia akan menghancurkan nyawanya untuk menyelamatkanmu setelah kamu menjadi tawananku? Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Dia membalas dengan tegas, jangan terlalu yakin sekarang. Saya akan mempelajari 9 kata dan nasib Anda akan tergantung pada keinginan saya. Dia tersenyum. Kamu bisa mengatakan ini lagi setelah mempelajari 9 kata. Dia menampilkannya. Tiba-tiba aku punya pemikiran menarik lainnya. Dia memikirkan, katakan padaku, setelah aku menjadikanmu budakku dan melatihmu, apakah perjanjian pertunanganmu akan tetap menikahimu, seseorang yang pernah menjadi budak? Ekspresi Hanyu menyelimuti rasa dingin karena kesal. Perhatikan kata-katamu. Salah satu dari dua lelaki tua itu berteriak lagi, matanya dipenuhi niat membunuh. Dia mengusap dagunya dan terus berbicara, tiba-tiba aku merasa masih ada hal menyenangkan yang bisa dilakukan di dunia ini. Mungkinkah aku harus menyisihkan 8 formasi kaisar sejati dan kita akan melihat apakah dia bisa melarikan diri dari bayanganku. Kerumunan itu saling melirik, memikirkan hal lain. Apakah raja itu sampah masih terjadi? Tapi satu hal yang pasti, fakta bahwa dia adalah seorang mesum. Hanya seseorang dengan karakteristik seperti ini yang memiliki pemikiran gila seperti itu. Mata Saber Sein itu membuka, menjadi sedikit skeptis setelah mendengar kegilaan dari semua itu. Mungkinkah seorang raja tak berguna punya ide seberani itu? Jia Nyao merasakan sentakan ketakutan entah dari mana, mengira bahwa raja ini adalah makhluk yang meneror, tangan gelap di balik tirai yang mengendalikan segalanya. Cepatlah sekarang,
Hanyu berkata, mengulur waktu tidak ada gunanya, menyerah saja dan serahkan tahtamu kepada Kaisar sejati formasi 8. Berhentilah membuang-buang waktu orang lain. Raja sepertimu hanya membawa masalah bagi rakyatnya. Orang lain berteriak, sampah sepertimu hanya bisa memahami 9 kata dalam mimpimu. Bahkan Kaisar sejati pun tidak bisa melakukan itu, jadi kamu pikir kamu ini siapa, badut? Semakin banyak orang mulai memprotes, terutama mereka yang pernah tampil di hadapan Li Qiye sebelumnya. Mata Li Qiye menjadi serius namun senyumannya masih tetap ada, hanya 9 kata saja, tidak bisa mencapai puncaknya. Betapa mudahnya. Dengan itu, dia dengan santai mengangkat tangannya. Semua orang tiba-tiba merasa seolah-olah tanah 9 pegunungan yang terhubung sedang terkoyak. Tempatnya sendiri adalah binatang primal yang sangat besar tetapi dengan tangan lambaian, bulu dan kulitnya terkelupas. Seluruhnya, orang-orang mengira tanahnya terasa lembut dan ringan, dan sewaktu-waktu bisa runtuh meski padat. Sebuah pusaran kecil terbentuk di telapak tangan. Dengan dengungan pelan, ruangan di tempat ini mengepak seperti sayap jangkrik. Dalam sekejap mata, untaian cahaya seperti jarum keluar dari tanah Dao. Masing-masing memiliki panjang sekitar 1 meter dengan cahaya keemasan cemerlang. Saat mereka perlahan melayang ke udara, seluruh pegunungan menjadi lautan cahaya. Jarum emas ini terbentang sejauh mata memandang. Jika mereka jatuh, sekte itu akan berubah menjadi saringan. Semua orang menjadi ternganga karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jianyao menjadi cetak dan tidak bisa mempercayai matanya yang terbelalak karena keheranan. Orang suci pedang itu juga tidak mengetahui hal ini, tetapi dia tahu bahwa kedalaman di dalamnya berada di luar pemahamannya. Ingatlah bahwa dia telah berlatih dalam banyak prestasi hukum tetapi dia tidak dapat mengetahui apapun dari rangkaian cahaya yang tak terhitung banyaknya. Hanyu juga tidak menyadarinya tetapi dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan pada saat itu seolah-olah nasibnya bukan lagi miliknya. Orang lain telah menangkapnya dan dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Hexiang memasang ekspresi serius dan menggenggam tombak emasnya erat-erat, matanya bersinar dengan niat membunuh. Jauh di dalam pegunungan, jika penebang kayu juga memperhatikan, habitatnya sedikit berkerut. Dia hanya bisa menghela nafas selama berjuta-juta tahun. Begitu banyak orang yang mencoba seumur hidup hanya untuk gagal, namun dalam beberapa kehidupan, hal itu terjadi dengan begitu mudahnya. Para penggarap dan dewa hanyalah serangga di hadapan Tuan yang sebenarnya. Dia terus menghisap pipanya tanpa mengambil tindakan karena dia tahu betapa menakutkannya Li Qiye. Bahkan artefak warisan diambil dengan begitu mudah. Pria itu, paling tidak, adalah nenek moyang, bukan seseorang yang bisa dia tangani sama sekali. Bersambung.